Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nurindah dengan NIM 2196217. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah. Tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah lingkungan hidup. Namun fokus pembahasan kita adalah tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup beserta penyebabnya. Sebelum membahas ke pembahasan utama, langkah lebih baiknya kita juga harus mengetahui apa itu lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup adalah kesatuan antara abiotik dan juga biotik. Abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sementara biotik adalah kumpulan benda hidup. Contohnya di dalam komponen abiotik atau benda mati yaitu udara, air, cahaya matahari, tanah, suhu, dan lain sebagainya. Sementara dalam komponen biotik mencakup dekomposer atau pengurai, kemudian konsumen, dan juga produsen. Kedua komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup diartikan beragam. Menurut Kamus Ekologi, lingkungan hidup dikatakan sebagai environment. Environment yaitu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan non-hidup atau abiotik yang ada di bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda, baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Secara keseluruhan dapat diartikan jika lingkungan hidup merupakan gabungan antara semua makhluk dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Oleh karena itu, kegagalan dari lingkungan hidup seperti pencemaran, kemudian kerusakan lainnya bisa terjadi disebabkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Tingkah laku manusia pada saat ini bisa dikatakan sudah melebihi batas wajar. Seperti salah satunya yang sudah sangat lumrah kita temukan adalah membuang sampah sembarangan. Padahal sudah banyak di antara kita yang mengetahui bahwa sampah adalah penyebab utama dari pencemaran lingkungan. Namun masih banyak di antara kita yang tidak berpikir sampai ke depan situ. Oleh karena itu, sampai saat ini sampah masih menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi fokus pembahasan kita atau rumusan masalah kita adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan beserta penyebabnya. Dengan adanya karya ini, dengan tujuan semoga bisa memberikan kita pengetahuan tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan dan juga penyebabnya. Baik, untuk jenis pencemaran lingkungan yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu disebabkan oleh manusia, bisa juga disebabkan oleh keadaan alam, seperti contohnya adalah gunung meletus. Hasil dari letusan gunung berapi itu bisa membawa partikel-partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi untuk penyebab utamanya, terutama pencemaran udara di Indonesia biasanya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor dan juga asap-asap pembakaran dari pembakaran sampah, hutan, dan lain sebagainya. Untuk penyebabnya sendiri, penyebab dari pencemaran udara yang pertama bisa dikatakan adalah asap rokok. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sebagian besar orang-orang terkaya di Indonesia adalah bos besar dari perusahaan rokok. Maka tidak bisa dipungkiri jika rokok menjadi salah satu penyebab yang besar dalam peran pencemaran udara ini. Kemudian penyebab yang kedua yaitu ozon atau O3, yaitu lapisan penghalang buruknya sinar matahari terhadap bumi. Polutan ozon adalah polutan yang paling berbahaya. Penanganannya juga sangat sulit karena tidak dapat dideteksi. Perlu untuk diketahui, polutan ozon akan menyebabkan kerusakan langsung pada paru-paru bumi. Kemudian penyebab yang ketiga dari pencemaran udara adalah karbon monoksida atau gas CO. Adalah salah satu polutan yang sangat berbahaya juga karena gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila ada seseorang yang menghirupnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Baik, yang pertama itu adalah jenis pencemaran udara, kemudian jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berwarna ataupun tidak berbau. Jika kita menemukan air yang sudah berbau, berwarna, atau ada biota yang mati di dalamnya, maka sudah terindikasi bahwa air itu sudah tercemar. Kemudian bagaimana penyebab-penyebab yang dapat mencemarkan air?
Yang pertama, penyebab pertama adalah limbah pabrik. Limbah pabrik bisa sebagai nuklir dan juga industri. Karena ketiga tadi mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah radioaktif. Pembuangan limbah dengan sembarangan ke sungai sangat membahayakan, sebab zat berbahaya akan tercampur dengan air sungai. Hal tersebut mengancam keberadaan biota yang di dalam sungai dan lingkungan sekitarnya, sehingga menyebabkan pencemaran air yang cukup besar. Kemudian penyebab pencemaran yang kedua yaitu bahan peledak untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak memang telah dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui dan perlu kita sadari masih ada bahkan banyak oknum-oknum yang masih menggunakan cara tersebut untuk menangkap ikan. Karena tidak dipungkiri menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan salah satu cara yang cukup efektif kan, tidak membutuhkan waktu lama dan juga hasil yang memuaskan. Namun hal tersebut sebetulnya sangat-sangat beresiko untuk ekosistem yang ada di laut. Pencemaran air yang ketiga bisa disebabkan juga oleh pestisida, yaitu biasanya banyak ditemukan pada limbah pertanian. Sesungguhnya tidak terlalu membahayakan, namun penggunaan pestisida yang berlebih dan juga pupuk kimia itulah yang menyebabkan pencemaran air. Limbah pertanian yang di dalamnya terdapat pestisida dan juga pupuk kimia tersebut akan mengalir, yang selanjutnya hal tersebut akan menimbulkan pencemaran pada air. Baik, untuk pencemaran air yang keempat penyebabnya yaitu sampah. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia sampah masih menjadi salah satu penyebab utama dalam pencemaran air. Tidak hanya air, sebetulnya sampah itu sangat mengganggu juga ekosistem yang lain seperti tanah dan juga udara. Kemudian jenis pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan telah tercemar saat tanah itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di sini adalah kegunaan tanah untuk bercocok tanam. Selain itu, tanah yang gersang juga salah satu ciri tanah yang sudah tercemar. Penyebabnya ada beberapa. Penyebab pencemaran tanah ada beberapa. Yang pertama yaitu senyawa asam, kemudian penggunaan pestisida berlebihan, penggunaan pupuk kimia berlebihan, adanya limbah industri, nuklir, dan juga pabrik, kemudian limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan, contohnya seperti deterjen dan lain sebagainya. Baik, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan, bisa diambil kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan hidup terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Setiap pencemaran tentu memiliki ciri dan juga penyebab tertentu. Namun yang perlu diketahui, penyebab dari masing-masing pencemaran itu bisa berkaitan dan tidak beda jauh. Contohnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Untuk itu, kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang berakal di bumi ini, wajib hukumnya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran dan turut menjaga lingkungan hidup agar tetap baik. Baik, terima kasih. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga beberapa yang saya bawakan dalam materi kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.